ini bermula di salah satu sudut kota Taipei, Tiongkok, ketika sepasang kekasih bernama Jim dan Cat baru saja terbangun dari tidur. Cat pun menyuruh Jim untuk bersiap-siap mengantarkannya ke stasiun, karena pagi itu Cat harus menghadiri rapat penting yang akan diadakan di kantor pusat. Cat mengatakan bahwa ia harus rajin bekerja demi bisa mendapatkan cuti di minggu depan, karena mereka berdua sudah berjanji untuk pergi liburan ke suatu tempat. Namun di sana Jim mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan tawaran sebagai fotografer di perusahaan iklan Jerman, dan ia tak tahu apakah minggu depan ia bisa menepati janjinya. Mendengar hal itu, Cat sempat kesal pada Jim karena Cat sudah susah payah untuk bisa mendapatkan jadwal cuti yang hanya diberikan perusahaan 1 tahun sekali. Sehingga Jim pun meminta maaf pada Cat sambil mengatakan bahwa ia akan meminta temannya untuk mengubah jadwal kerjanya di minggu yang selanjutnya. Saat Jim hendak sarapan, ia sempat melihat ada sebuah video tentang seorang dokter yang mencoba meyakinkan masyarakat bahwa ia baru saja menemukan adanya virus flu aneh dari salah satu pasiennya. Dan ada kemungkinan bahwa virus itu bisa bermutasi menjadi virus Alvin, yaitu virus berbahaya yang mungkin bisa menyebabkan kematian. Selain itu, si dokter juga mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, ia juga menemukan virus yang sama, tepat sebelum pemilihan presiden dilaksanakan. Yang mana hal itu membuat ia sangat yakin bahwa pemerintah sengaja menyebarkan virus berbahaya demi kepentingan politik saja. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, Jim dan Cat sempat melihat para polisi yang mencoba menangkap salah satu warga yang sudah menyerang orang lain. Yang mana hal itu membuat mereka berdua merasa takut, sambil memikirkan apa yang sebenarnya para penjahat itu pikirkan, hingga nekat menyerang orang lain. Setelah mereka tiba di stasiun, Jim pun berjanji pada Cat bahwa ia akan selalu melindungi Cat dari segala macam kejahatan demi menyelamatkan pacarnya. Yang mana hal itu membuat Cat hanya bisa tersenyum dan merasa sangat senang. Lalu ketika Jim hendak pulang, entah mengapa para polisi itu tiba-tiba saja menghilang. Bahkan mereka juga telah meninggalkan mobil polisi itu begitu saja. Namun Jim tak terlalu peduli dengan hal itu, karena ia harus segera pergi ke toko camilan untuk jajan kesukaannya. Sambil menunggu pesanannya selesai, Jim pun mencoba membaca salah satu koran tentang harga-harga rumah, karena ia bermimpi untuk bisa membangun rumah sendiri. Tetapi sepertinya Jim tidak sadar bahwa nenek-nenek aneh yang ia lihat sebelumnya tiba-tiba saja masuk ke dalam toko dan menyerang beberapa orang yang ada di sana. Saat nenek itu hendak menyerang Jim, tiba-tiba ia ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata pengemudinya sudah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dan tak hanya itu, orang-orang yang sebelumnya diserang oleh si nenek kini malah berbalik mengejar Jim, hingga akhirnya Jim pun lari menuju ke apartemen. Singkat cerita, sambil menahan luka yang ada di tangannya, Jim mencoba mencari tempat yang aman, karena sepertinya hampir semua orang yang ada di sekitar sana kini sudah berubah menjadi zombie. Namun saat Jim hendak mengambil motornya, tiba-tiba beberapa zombie melihat ke arahnya dan langsung mengejar Jim bersama puluhan zombie lainnya. Di sisi lain, Cat yang saat itu sedang berada di dalam kereta api tampaknya masih belum tahu bahwa keadaan di luar sana sudah berubah menjadi kacau akibat wabah misterius yang mengubah seluruh orang menjadi zombie. Di sana seorang pria tua mencoba menggoda Cat karena ia tertarik pada kecantikannya, yang mana hal itu membuat Cat merasa risih dan langsung memarahinya sambil mengatakan bahwa ia akan melaporkan si pria tua itu pada polisi jika ia terus saja mengganggunya. Mendengar hal itu, pria itu pun merasa kecewa karena semua wanita yang ia dekati selalu bersikap sama, padahal ia sudah berusaha sopan. Bahkan ia juga sudah memuji kecantikan mereka, tapi ia tak sadar bahwa umurnya kini sudah terlalu tua untuk menggoda gadis-gadis seperti Cat, dan ia juga hanya seorang pekerja kantoran biasa. Cat kemudian menukarkan kursinya dengan salah satu wanita berponi
Dan sepertinya pria tua itu tak tertarik pada wanita seperti itu. Sehingga ia pun hanya diam saja sambil meratapi nasibnya yang tak pernah bisa mendapatkan wanita cantik. Singkat cerita, Molly yang kesal pun langsung memukul pria itu. Sementara si pria culun bernama Kevin ini mengatakan bahwa ia sengaja menutup pintunya karena ia mengira bahwa Cat dan Molly sudah berubah menjadi zombie dan hendak menyerang dirinya. Kevin kemudian mengajak mereka berdua untuk pergi ke rumah sakit terdekat agar luka Molly bisa segera ditangani oleh para dokter. Namun sepertinya mereka tak sadar bahwa zombie pria itu ternyata mendengar tentang perkataan mereka yang akan pergi ke rumah sakit. Singkatnya, setelah para dokter menangani lukanya, Molly pun berterima kasih pada Cat yang sudah menolongnya hingga sejauh ini. Dan ia berjanji bahwa ia pasti akan membalas kebaikannya. Tetapi tampaknya Molly masih belum bisa memaafkan perbuatan Kevin sebelumnya. Di sisi lain, saat Jim mencoba pergi ke arah kota, ia menyadari bahwa hampir seluruh orang yang ada di kota itu kini sudah meninggal. Dan sebagian dari mereka berubah menjadi zombie mengerikan. Hingga ia akhirnya pergi ke arah pegunungan. Berharap ia bisa menemukan tempat perlindungan yang aman di sana. Setelah berjalan cukup jauh, Jim berusaha menutup luka yang ada di tangannya terlebih dahulu dengan lakban, agar lukanya tak menjadi semakin parah. Lalu di sana ia tak sengaja menemukan sebuah pisau sabit yang bisa ia gunakan sebagai senjata melawan para zombie. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba ia mendengar ada suara aneh. Dan ketika Jim mengeceknya, ternyata di sana ada beberapa zombie anak yang sedang bermain-main dengan makanannya. Sehingga tanpa berlama-lama, Jim pun langsung berduel dengan para zombie anak tersebut untuk menyelamatkan orang itu. Singkat cerita, di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada sebuah siaran langsung dari Menteri Pertahanan yang mengatakan bahwa Pak Presiden akan memberikan pengumuman penting pada seluruh masyarakat. Pak Presiden pun menjelaskan bahwa mereka masih belum tahu virus apa yang telah menyebabkan terjadinya wabah zombie gila ini. Namun, ia sudah meminta Departemen Kesehatan untuk segera melakukan penyelidikan agar mereka bisa menghentikan wabah tersebut. Wabah zombie gila ini telah merenggut setidaknya 4,5 juta jiwa yang ada di seluruh negara, terutama di wilayah-wilayah yang padat penduduk, sehingga mereka mencoba mengisolasi beberapa kota agar para zombie itu tak menyebar ke tempat yang lain. Lalu saat giliran sang jenderal yang akan menyampaikan pesan, entah mengapa tiba-tiba ia berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Pak Presiden dengan menggunakan sebuah granat. Hingga saluran TV pun seketika berhenti. Setelah kejadian itu, entah mengapa orang-orang mulai ribut satu sama lain hanya karena permasalahan sepele, yang mana hal itu membuat keadaan menjadi sangat kacau. Dan di tengah kekacauan itu, tanpa disadari, tiba-tiba zombie si pria tua datang sambil membawa para zombie lain untuk menambah kekacauan yang ada di sana. Singkat cerita, kembali ke rumah sakit. Saat Kevin berniat untuk pergi dari sana, tiba-tiba ia tak sengaja bertemu dengan Molly yang kini sudah berubah menjadi zombie mengerikan. Dan karena Molly masih menyimpan dendam kepada Kevin, Molly pun langsung menyuruh para zombie lain untuk menangkapnya, agar ia bisa merobek-robek tubuh Kevin. Di saat yang bersamaan, Cat mencoba kabur ke lantai atas, karena para zombie itu ternyata berhasil menemukan keberadaannya. Lalu, ia mengunci pintunya dengan sebuah besi, agar zombie si pria tua itu tidak bisa masuk ke sana. Tanpa disadari, ternyata zombie pria tua itu berhasil masuk, dan tampaknya ia terlalu kuat. Bahkan ia bisa membengkokkan besi tebal dengan sangat mudah. Dan ia sengaja mengunci pintunya agar para zombie lain tak bisa masuk ke sana. Karena ia hanya ingin dirinya yang berhasil mendapatkan Cat. Ketika zombie pria tua itu sedang mencari keberadaan Cat,
Tiba-tiba dari belakang, Cat menyemprotnya dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Dan saat zombie pria tua itu lengah, Cat pun langsung menyerang menggunakan tabung itu, hingga akhirnya Cat berhasil mengalahkannya. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian APD datang dan menyuruh Cat untuk masuk ke dalam ruangannya. Lalu ia menyuruh Cat untuk segera membersihkan diri, karena sepertinya wabah zombie gila itu bisa menyebar melalui cairan tubuh. Namun karena Cat hanya membual saja, si dokter pun terpaksa mengeluarkan pistolnya agar Cat mau menuruti perkataannya. Hingga akhirnya Cat tak punya pilihan lain selain menurut dengan apa yang dikatakan oleh dokter tersebut. Meski begitu, si dokter tampaknya bukanlah orang jahat, karena ia hanya ingin meneliti tentang virus zombie gila saja, agar ia bisa segera menemukan vaksinnya. Dan ternyata si dokter itu merupakan orang yang ada di dalam video yang ditonton oleh Jim sebelumnya. Dokter bernama Alan Wong itu mengatakan virus Alvin yang dulunya hanyalah flu biasa, kini bermutasi menjadi lebih ganas dan menyebabkan seseorang yang terinfeksi berbuat hal-hal gila. Karena virus itu menyerang salah satu bagian otak yang berfungsi menahan nafsu seseorang. Dan jika seseorang tak bisa menahan dirinya lagi, maka mereka akan melakukan hal-hal gila demi mencapai keinginan mereka. Ia sudah memperingatkan kepada pemerintah dan juga masyarakat bahwa virus itu sangatlah berbahaya. Namun tetap saja tak ada seorang pun yang peduli dengan perkataannya. Bahkan pemerintah justru sengaja memanfaatkan wabah itu untuk kepentingan politik mereka. Hingga akhirnya wabah itu kini berubah menjadi wabah yang terlalu parah dan tak bisa dihentikan lagi. Meski begitu, Dr. Alan sepertinya sudah menciptakan beberapa sampel vaksin yang bisa digunakan untuk melawan virus tersebut. Dan untuk menguji vaksin itu, ia membutuhkan seseorang seperti Cat yang sudah terkontaminasi oleh cairan zombie, namun belum berubah sepenuhnya. Setelah menyuntikkan vaksin pada Cat, ia harus menunggu selama beberapa jam untuk mencari tahu apakah vaksinnya berhasil. Dan saat Dr. Alan tak melihatnya, Cat diam-diam mengirim pesan pada Jim bahwa ia kini sedang berada di salah satu ruangan yang ada di lantai 8. Singkat cerita, Jim akhirnya tiba di rumah sakit dan langsung menuju ke lantai 8 sambil membawa pisau sabit miliknya. Sementara Dr. Alan mencoba menghubungi pihak pemerintah untuk menjemputnya dengan menggunakan helikopter karena ia berhasil menemukan vaksinnya. Ia lalu mengajak Cat untuk pergi ke atap karena sebentar lagi helikopter itu akan datang. Namun tanpa disadari, tiba-tiba salah satu zombie menyerang Dr. Alan hingga kakinya terluka parah. Dan Dr. Alan pun langsung menembaki para zombie itu. Setelah kejadian itu, Dr. Alan menyuruh Cat untuk membantunya pergi ke atap sebelum para zombie lainnya datang. Tetapi sayangnya, mereka justru dihentikan oleh Jim yang kini ternyata sudah berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Dr. Alan berencana menembak Jim. Namun sepertinya ia terlambat karena Jim berhasil menyerangnya lebih dulu. Saat Jim mencoba mengejar Cat, ia langsung mengunci gerbangnya menggunakan kunci yang ia dapatkan dari Dr. Alan agar Jim tak bisa masuk ke sana. Jim kemudian menyuruh Cat untuk segera membukakan gerbangnya, tetapi Cat tak mau menuruti perkataan Jim, yang mana hal itu membuat Jim mulai mengamuk. Hingga Cat pun ketakutan melihatnya. Di sana Cat bertanya pada Jim apa yang dirasakan oleh Jim setelah ia berubah menjadi zombie. Dan Jim pun mengatakan jika ia berhasil mendapatkan Cat, maka ia akan langsung memakannya hidup-hidup. Karena ia sekarang sedang merasa lapar gara-gara ia belum memakan jajan yang ia beli sebelumnya. Mendengar itu Cat pun hanya bisa menangis karena ia kini sudah kehilangan kekasih yang sangat ia cintai. Dan ia juga harus rela melepaskan semua kenangan bersama Jim, termasuk rencana liburan yang sudah mereka rencanakan sejak lama. Beberapa saat kemudian, Cat mendengar ada suara helikopter, sehingga ia pun bergegas pergi menuju ke atap. Sementara Jim yang kini sudah berubah menjadi zombie, hanya bisa tersenyum sambil melihat kepergian Cat. Dan film pun berakhir.